Semuanya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak persilahkan dulu kalian untuk berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Rizky. Silahkan Rizky. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita membuka materi, Bapak absen dulu lah untuk hari ini. Abdul Halim Hadir Pak. ya. Delina Hadir. Hanif hadir. Julian Sakit hadir. Hoirunisa Hadir. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Dan alhamdulillah juga semua masih dalam keadaan sehat wal. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang saja'ah. Coba kalian buka di bab 2. Baiklah anak-anak semuanya, ada yang tahu apa itu artinya saja'ah? Ada yang tahu apa itu artinya saja'ah? Ya, Rizka? Saja'ah dapat diartikan sebagai keberanian yang berlandaskan kebenaran. Ya, saja'ah adalah keberanian yang berlandaskan atas kebenaran atau keteguhan hati. Jadi itu adalah saja'ah. Saja'ah itu dibagikan menjadi berapa macam? Coba sebutkan. Ya, Dibagi menjadi dua macam Pak. ya apa saja? Harfiah dan saja'ah nafsiyah. Ya, saja'ah harfiah dan saja'ah nafsiyah. Itu adalah pembagian daripada saja'ah. Sekarang kita ke pembagian sikap jujur. Jujur pun dibedakan menjadi 3 bagian. Nah, coba kalian sebutkan pembagian daripada jujur itu sendiri. Sikap jujur dibagi menjadi 3 Pak. Yang pertama ada sif al-qalbi, yaitu jujur dalam berniat.
yang kedua sid al-hadis, jujur saat berucap, dan yang terakhir ada sid al-amal atau jujur kala berbuat. Ya, jadi jujur itu ada pembagian ada 3 macam. Yang pertama tadi jujur dalam pembagian, yang kedua jujur dalam berucap, yang ketiga jujur dalam berbuat. Yaitu adalah 3 jenis kejujuran. Adapun hikmah kejujuran yang dapat kita petik. Yang pertama, hikmah apa yang kalian petik dalam perbuatan hikmah dalam kejujuran itu? Coba sebutkan hikmah kejujuran. Ya. Saya Pak, Ya. hikmah dalam kejujuran adalah yang pertama dapat dipercaya oleh kawan-kawan atau orang lain. Ya, jadi kejujuran itu dapat dipercaya oleh orang lain. Dan selanjutnya, ada yang tahu lagi hikmah kejujuran? Ya, silakan. Hikmah berlaku jujur, kejujuran akan menjadikan pemiliknya selamat dunia dan akhirat. Ya, hikmah dari kejujuran dapat menyelamatkan pemiliknya selamat daripada dunia dan akhirat. Dan yang lain, apakah ada yang tahu lagi? Saya Pak, Ya, oke, Rizka. dengan kejujuran, perasaan dan hati akan menjadi lebih tenang. Ya, dan kejujuran itu akan membuat hati akan lebih tenang dan nyaman. Nah, itu adalah hikmah daripada kejujuran. Apakah yang lain ada yang tahu lagi? Saya Pak, Ya, Olin. kejujuran merupakan kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan pemiliknya ke surga. Ya, jadi kejujuran merupakan kebaikan dan kebaikan itu juga akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anak-anak, setelah kita membaca materi tentang sejarah, hari ini kelompok akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kita berdiskusi tentang sejarah. Kelompok pertama itu adalah membahas tentang macam-macam sejarah. Kelompok kedua adalah membahas tentang perilaku, pembagian daripada perilaku jujur. Kelompok ketiga membahas tentang hikmah sejarah. Dan kelompok 4 membahas tentang contoh perilaku jujur. Ya, baik anak-anak, sekarang kalian bagi kelompoknya. Kita mulai. Baiklah anak-anak, kelompok 1 tadi membicarakan tentang macam-macam sejarah. Kelompok 2 tentang pembagian daripada perilaku jujur. Kelompok 3 tadi ya hikmah dari perilaku jujur. Dan kelompok 4 tentang contoh-contoh perilaku jujur. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kalian kerjakan tugas kalian.
untuk memprestasikan tugas kelompok ini, ataupun silakan untuk kelompok 1 untuk memprestasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Devisa Fitri. Saya dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang macam-macam sajaah. Nah, sebelum sampai ke macam-macam sajaah itu, saya ingin menyampaikan tentang pengertian dari sajaah dulu. Pertama, sajaah menurut bahasa memiliki arti berani. Sedangkan sajaah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan cobaan, musibah, kesengsaraan, bahaya, resiko, dan kepedihan. Nah, dalam sajaah itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sajaah harbiah, yaitu keberanian yang kelihatan atau nampak, misalnya seperti keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Dan yang kedua adalah sajaah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Itulah macam-macam sajaah. Jikalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Pak, saya akan mewakili kelompok 4 orang kita. Ya, silakan. Apa kebalikan dari perilaku sajaah? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Untuk pertanyaan yang disampaikan kelompok 4 akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Olivia Rahma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Damar dari kelompok 4. Kebalikan dari sajaah adalah al-jub yang berarti pengecut. Rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan sebab keberanian menuntut keimanan. Kelompok 4, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Ya, cukup puas. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang lain untuk memprestasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pembagian kejujuran. Sebelum membacakan hasil diskusi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hairul Nisa bin Anggraini, yang kedua ada Nadira Salsabila, dan yang ketiga Tiara Salsabila. 2. Pembagian kejujuran. A. Syed Al-Qalbi, jujur dalam berniat. Jujur dalam niat dan kehendak merupakan motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhanya. B. Syed Al-Hadis, jujur saat berucap. Jujur saat berucap yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam mendamaikan 2 orang yang bersengketa dan sebagainya. C. Sif al-amal, jujur kala berbuat. Jujur kala berbuat yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan niat dari Allah dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan dari kelompok berapa? 1. Ya, kelompok 1 silakan bertanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa perbedaan jujur saat berucap dan jujur kala berbuat? Ya, jujur dalam saat berucap dan jujur dalam saat berbuat. Coba jelaskan kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jujur saat berucap yaitu memberitakan sesuatu dengan realitas yang terjadi, atau seimbang dalam perkataan, tidak dilebih-lebihkan. Sedangkan Syed al-amal, jujur kalau berbuat, yaitu seimbang antara lahirlah dan batinnya, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin, seimbang lahir dan batin. Ya,
Itu adalah jawaban daripada kelompok 2. Gimana kelompok 1? Merasa sudah puas dengan hasil dari jawaban dari kelompok 2? Nah, alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil daripada tugasnya. Ya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang hikmah perilaku jujur. Perilaku jujur banyak hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Bagi orang yang jujur akan mendapatkan hati yang akan menjadi tentram, sebab tidak ada hal yang disembunyikan. 2. Kejujuran akan menjadikan pemiliknya selamat dunia dan akhirat. 3. Kejujuran merupakan akhlak mulia. Dengan berlaku jujur maka akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mulia. 4. Kejujuran merupakan kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan pemiliknya ke surga. Itu saja presentasi yang kami sudah diskusikan tentang perilaku jujur. Jadi sebelum menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, apakah ada kelompok yang lain ingin bertanya? Siapa? Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa hikmah kejujuran dalam perilaku akhlak mulia? Ya, hikmah kejujuran dalam perilaku akhlak mulia. Silakan untuk kelompok 3 untuk menjawab daripada pertanyaan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dengan berlaku jujur maka akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mulia. Ya, dengan berperilaku jujur akan dimasukkan dalam golongan orang yang berperilaku mulia. Itu adalah hikmahnya. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban daripada kelompok 3? Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya kita sambung ke kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusinya. Silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh perilaku jujur yang pertama adalah tidak korupsi. Yang kedua, tidak melebih-lebihkan suatu hal. Yang ketiga, tidak berbohong. Keempat, tidak berbuat curang. Dan yang terakhir, tidak mencontek. Mencontek dalam kehidupan sekolah. Seperti yang kita tahu, orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah salah satunya selalu berterus terang dan kebenaran, yaitu jujur. Orang jujur adalah orang yang mengedepankan kebenaran. Nah, dari itu presentasi kami. Ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, silahkan untuk kelompok lain untuk bertanya ke kelompok 4. Ini yang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Ya, dari kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 3 bertanya ke kelompok 4. Silahkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Daniela Anjasari dari kelompok 3. Saya di sini akan bertanya, berikan contoh perilaku jujur di rumah. Ya, itu adalah contoh jujur di rumah. Coba kalian sebutkan contoh perilaku jujur di rumah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3, yaitu contoh perilaku jujur di rumah. Misalkan kita sebagai anak disuruh oleh orang tua untuk membeli barang di warung. Misal saja membeli gula dalam jumlah 50 kilo dengan total 50.000. Kan yang dititipkan oleh orang tua totalnya 100.000. Jadi masih ada kembalian 50.000. Nah, yang 50.000 itu kita kembalikan lagi ke orang tua full 50.000 tanpa adanya kurang sepeser pun. Jadi yang dititipkan itu pas dan apa yang telah dikurangkan itu pas. Apakah kelompok 3 paham? Gimana kelompok 3? Apakah merasa puas dengan jawaban daripada kelompok 4? Ya, alhamdulillah. Diskusi kita hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan
sebelum kita mengakhiri diskusi ini, lebih baik kita tepuk tangan dulu sebagai tanda rasa berhasil kita dalam diskusi ini. Nah, materi tentang sajaah hari ini Bapak tutup. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.